Pesan untuk Pak Prabowo ada? Pak Prabowo pesannya apa ya? Adam Datau ini mengidolakan, kalau gua boleh tanya, Kalau tiga. kalau ditebak. Nah, video ini isinya justru cenderung meyakinkan Anda yang sudah beli Iya. untuk benar-benar datang dan tidak menjual tiket Anda ke orang. Dua kata lucu yang menggambarkan special show Adam Datau lu apa? Menurut lu? Dua kata lucu. Apa ya? Kocak maksimal. Terlalu gegabah. Kenapa terlalu gegabah? Kenapa gue bilang terlalu gegabah? Kocak maksimal. WKWK parah. Kayaknya bisa. Kenapa gue bilang terlalu gegabah? Karena gue bikin special show ini sebenarnya materinya sambil berjalan. Oke. Kadang ada komik yang bikin spesial, dia udah jadi nih satu tabungan materi, bikin spesial lah. Betul. Nah kalau gue bikin spesial materinya berjalan. Oh, jadi setelah menentukan tanggal masih proses pembuatan materi gitu. Sambil maksudnya? Berjalan, iya. Sambil berjalan. Sebenarnya yang udah siap itu premis-premisnya, Mas. Oke, ya, premis udah aman. Jadi aku tuh premis-premisnya udah aku kumpulin kan. Ini premis-premis ini nanti bakal aku jadiin materi tapi di special show. Terus udah ngelempar tanggal, udah segala macem, udah ada opener segala macem, baru tuh aku mulai start. Oh. Tapi udah ada premisnya, bukan bener-bener kayak kosong banget. Gitu. Iya, nggak nol banget ya. Iya, jadi minimal aku udah minimal tahu, ada pondasinya tuh. mau ngomongin apa udah tahu. Oke, mantap. Makanya namanya kayaknya bisa. Kayaknya bisa. Nanti gue mau nanya lagi. Tapi yang pasti, gua sekarang ketemu sama Adam Datau ini hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026. Yes. Ya. Jam 10 pagi di Cafe DJP. DJP Cafe. Kalau buat gua pribadi agak aneh ya, jam 10 pagi udah datang di cafe itu. Kalau gua kan biasanya kalau ke cafe jam 8 malam. Iya bener. Jam 4 sore lah. Ini jam 10 pagi. Terlalu kayak gabut ya. Tapi memang harus datang ke cafe DJP ini jam 10 pagi. Alasannya? Untuk ngobrol sama lu lah. Oh iya sih. Gitu. Ini itu udah jadi rencana lama. Ya, ini kayaknya kali ketiga ya. Iya, kita udah janjian 3 kali dan baru sekarang cocok, sama-sama cocok. Karena kan Adam ini kan sibuk ya. Dia jadi mentor suci. Dia jadi juri suci, udah namanya sih udah industri. Jadi gue yang ngalah. Gue kan pengangguran nih. Ayo dong. Tidak lama lagi, tinggal menghitung hari, Adam Datau akan menggelar special show di Kota Cilegon, tepatnya di Aula DPRD. Aula DPRD Kota Cilegon, depan Polres ya teman-teman. Ada yang belum tahu. Iya, nggak gaul banget kalau sampai nggak tahu lokasinya. Aula sebelum alun-alun tuh. Iya. Sebelum alun-alun ada Aula DPRD di situ. Betul. Itu hari Sabtu ya? Hari Sabtu malam Minggu jam 7. Yes. 9 Mei 2026 acaranya akan digelar di sana. Judulnya? Kayaknya bisa. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa. Kenapa nggak pasti bisa? Atau kenapa nggak fix bisa? Gua sih menangkap agak ada sedikit keraguan, kayaknya bisa. Iya. Emang dari judulnya tuh kenapa gua ambil kayaknya bisa? Itu gua angkat materi-materi yang pakai karakter gua dalam melakukan sesuatu tuh selalu fondasinya kayaknya bisa. Dalam hal apa? Contoh? Dalam hal apa? Contoh kemarin gue nyalek tuh. Oke. Nah itu tuh gue nyalek tuh kayaknya bisa gue jadi anggota dewan. Ternyata? Kayak gitu. Ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang nanti akan gue ceritakan. Yang akhirnya jadi kejadian gara-gara gue tuh kayaknya bisa gitu. Maksudnya kayaknya jadi kejadian, itu kejadian terwujud atau sebaliknya? Ada yang terwujud, ada yang enggak. Jadi apa-apa. beberapa hal ada yang terjadi, ada yang enggak. Bahkan ada beberapa orang yang kayak
terjadi tapi orang kayak nggak nyangka. Iya, ternyata bisa ya ada begitu ya. Kayak gitu. Jadi lu nyaman dengan judul kayaknya bisa. Benar. Kayaknya bisa berarti ya masih 50-50 ya. Apa tuh? Maksudnya dalam sesuatu hal Iya. bisa terjadi, Benar. bisa tidak. Karena kalau kita tarik pakai filosofi ya, banyak hal-hal luar biasa yang terjadi itu fondasinya mungkin dari kayaknya bisa. Kayak gitu. Maksudnya kayak mungkin profesor-profesor menciptakan sesuatu tuh pasti kayaknya bisa dulu. Oh iya, nggak langsung pasti bisa ya. Nggak langsung pasti jadi nih gue bikin ini. Iya, terlalu pasti dia ada keraguannya. Kayaknya bisa bisa gitu. deh. Akhirnya dia terus gitu. Iya. Ketika dia mau nyerah, kayaknya bisa deh gitu. Iya. Terus akhirnya kan berhasil jadi sesuatu. Iya. Kayak gitu ya. Kurang lebih prinsipnya kayak gitu ya. Tapi kalau lucunya, pecahnya, kayaknya lucu, kayaknya pecah atau pasti lucu, pasti pecah? Kalau lucu, insya Allah. Jaminan. Kan barusan kan gue nanya ke Adam ya, Adam untuk penjualan tiket gimana? Terus dia jawab udah hampir sold out. Udah hampir sold out. Ya kan? Bisa sekitar 20 seat lagi lah. Wah, itu mah dalam hitungan menit juga habis itu, ya kan? Amin. Jadi isi video ini bukan ajakan untuk lagi membeli karena kan udah hampir sold Udah out tuh, mau habis, ya kan? Ayo beli, enggak, udah nggak butuh. Adam ini udah nggak butuh ajakan orang untuk beli, udah hampir habis. Video ini rilis juga udah habis. Gue yakin sih 20 seat itu udah pasti habis. Betul. Enggak. Nah video ini isinya justru cenderung meyakinkan Anda yang sudah beli Iya. untuk benar-benar datang dan tidak menjual tiket Anda ke orang. Jadi balet calo ya. Sama sambil kenalan sih Mas. Maksudnya? Maksudnya ini video ini ya tujuannya sambil kenalan. Betul. Karena kalau kita kan baru pertama ketemu juga nih secara mungkin di event tuh mungkin sepapasan doang kali ya. Iya. Mungkin kayak nggak sengaja ketemu di mana. Iya, tapi Akhirnya untuk deep ya, talk ngobrol langsung benar-benar ini kan baru sekali, hari ini. iya. Gue tadi lacak isi WhatsApp gue sama lu. Pertama gue nge-WhatsApp lu itu Iya. 8 Februari 2021. Tuh, kan lama banget. 8 Februari 2021 itu Kita dari 2021 tuh udah chat-chatan. udah cecetan. Waktu itu aku nge-WhatsApp apa ya Mas? Aduh, Mas, malam ini tidur nyenyak ya. Gitu. Terlalu ini kayaknya terlalu perhatian. Iya deh, gue tidur nyenyak gitu. Ini kalau misalnya kayak event ya. Iya event. Kayak event. Terus apa yang katanya tiketnya boleh di print Mas, kayak gitu-gituan? Iya, pokoknya lupa sih aku waktu itu 2021 kayaknya lagi ada event apa. Iya. Terus aku komunikasi Betul. sama Mas Gaza. Waktu dulu Adam masih merintis. Kalau sekarang kan udah masih gitu ya. terlalu di ini. Begitu. Jadi video ini untuk meyakinkan atau sedikit kasih bocoran untuk Lulu yang udah pegang tiketnya Adam biar lebih semangat untuk datang tanggal 9 Mei 2026 jam 7 malam di Aula DPRD Kota Cilegon. Oke. Kalau konsep ruangannya atau konsep pertunjukannya boleh dibocorin nggak? Misalnya dekornya seperti apa, lalu apa nih sesuatu visual yang mau diberikan ke penonton dulu? Kalau secara detail sih aku belum mastiin juga nanti akan seperti apa. Cuman ya gambarannya secara umum ya kayak show stand up pada umumnya lah. Maksudnya kayak kursi teater. Iya, kursi teater. Lu nggak di tengah? Jadi enggak, gue ya di sudut di tengah nggak, maksudnya panggung aja. Nggak dikelilingi penonton. Enggak 360 gitu. Oh, enggak. 360. Enggak, jadi ya udah gue di panggung, teman-teman di sini. Ya, itu ada Normal. kelas-kelasnya nggak sih? 70 seat itu nggak ada. Berarti siapa datang cepat dia duduk di kursi yang dia pilih. Dan spesialnya di show gue ini kita ada voucher menginap gratis dari Swiss Bell. Goks. Karena Swiss Bell Cilegon ya. Swiss Bell Cilegon. Itu jadi sponsor juga. Swiss Bell Cilegon dia support, dia ngasih voucher menginap gratis untuk penonton kayaknya bisa. Berapa banyak? Satu. Yang beruntung. Caranya gimana? Caranya Kasih bocoran boleh nggak? caranya Kalau nggak, jangan. kasih bocoran nggak apa-apa deh. Jadi caranya teman-teman itu nanti akan duduk sesuai keberuntungan kalian. Oke. Kalian datang jam berapa, kalian dapat kursi di mana, itu yang menentukan kalian dapat voucher menginapnya. Berarti vouchernya ada di kursi itu? Ada di kursinya. Ada di kursinya. Jadi kalau teman-teman tapi nanti langsung pada ngecek. Nanti pada ngecek,
Iya. Kayaknya ini dikat aja mas. Enggak apa-apa, kalau enggak lu ganti aja. Kalau enggak gini aja. Gini. Oh pokoknya gini deh. Kalau enggak tinggal gini aja sih sebenarnya. Kalau gua ya, cuma kalau gua ini kan obrolan santai. Opsinya gimana? Ada opsi nggak? Misalnya ada 70 kursi kan? 70 kursi. Kursi lu nomerin nggak? Iya. Kursi nomerin. Ya udah, yang tahu angkanya berapa itu lu. Oh berarti kita fishball gitu ya? Bisa fishball atau memang lu udah punya angka favorit. Oh, oke. Itu jadi nggak ditempel di kursi. Kalau ditempel di kursi kan nggak ada, dia pindah lagi. Oh iya. Nggak ada, dia Iya pindah sih. lagi. Iya Nggak sih, ada, ya, bener gitu sih. aja. Iya. Oh ini aja Atau berarti. mau fishball juga boleh. Oke. Gitu. Kita ganti ya teman-teman panitia. Jadi ini masukan dari Mas Gaza nih. Boleh juga. Iya kan? Jadi semua kursi ada nomor. Nanti nomornya gua ambil di. Iya, makanya tadi gua nanya di kursinya ada Iya, nomornya nggak? Lu bilang ada kan? Ada. Nah, udah tinggal Ada. 1 sampai 70 lu kocok. Gua ambil. Menangnya adalah ini, Iya, gitu bener. kan misalnya. Sip. Atau kalau misalnya lu males bikin gunting-gunting itu ya, tinggal lu sebut aja. Gua udah punya nomor favorit gua ya. Nomornya adalah, gua pengen yang duduk di nomor 62 nih yang dapet. Iya sih benar. Saja, Oke. ya. Ya, Keren. kayak gitu nanti dah kurang lebih ininya cara dapetinnya teman-teman. Terima Apa? kasih. Ada lagi sepatu juga ada sepatu. Nah, Ada sepatu. tadi voucher menginap dari Swiss Bear. Berlin. Terima kasih. Whisper Express. Terus Terus dapat ada sepatu Sepatu. dari Suster. Mantap. Suster Berapa Cilegon. pasang? Satu pasang. Satu pasang. Nah, cara untuk mendapatkannya, nanti sepatunya akan dilempar oleh Adam sekuat tenaga ya. Kan biasanya kursi-kursi kan agak gelap ya. Iya. Nah, jadi Jadi ntar aku Adam gini aku. nggak usah kalau itu terlalu romantis. Jadi dia ntar pakai tenaga, emosi gitu, wah gitu, yang kena sampai mental ngejungkling udah dapat sepatu. Kayaknya dia malah bukan senang, marah sih kayaknya. Malah jadi marah. Enggak lah, kan itu lemparan dari idolanya. Dilempar semua. Cara ngedapetinnya gimana? Cara Yang ngedapetinnya sepatu. sama kayak tadi aja. Di ini random, di random Tuh. aja. Tapi kemungkinan lu yang udah dapat voucher menginap nggak bisa dapat sepatu ya? Atau bisa juga? Bisa juga sih. Berarti lu masukin lagi nomor yang udah keluar ke Oh, dalam. enggak. Iya. Iya kan? Iya benar. Nggak dapat kan? Iya, enggak dapat. Iya. Lu jangan terlalu ingin beruntung dengan dapat voucher menginap sama dapat sepatu. Apalagi banyak hadiahnya ya? Apalagi sih. Ih, seru banget banyak hadiahnya. Kayaknya kalau untuk yang lain-lain mungkin nanti bakal diinfoin nyusul kalau emang ada giveaway tertentu ya Mantap. di Instagram Stand Up Indo _Cilegon. Oke. Untuk gate-nya dibuka jam berapa sih? Acaranya kan jam Jam 7. 7. Kalau gate-nya udah bisa masuk Open gate tuh setengah 7. Pokoknya Setengah teman-teman 7. beres sholat maghrib semuanya udah boleh masuk. Mantap. Setengah bisa 7, ada setengah di situ. 7. Jadi kita kasih spare 30 menit untuk kalian siap-siap pilih kursi. Kayak Oke. gitu lah. MC-nya? MC-nya nanti ada Iqbal Santos sama Dili. Mantap. Openernya? Opener ada Adnan sama Tegar Mantap. Kalau opener ada Adnan dan Tegar. dan Tegar. Ada pesan untuk Adnan dan Tegar? Mungkin jangan terlalu lucu melebihi bosnya atau kan opener setahu gue tuh kan menghangatkan kan, Menghangatkan. memanaskan. Tapi kalau aku nggak apa-apa mas. Maksudnya Oh, kalau gitu? opener emang bisa lebih besar dari aku silakan. Is luar biasa, Nggak apa-apa. respect. Enggak Karena- lu karena itu briefing? emang enggak karena emang itu panggung kita bareng-bareng. Silakan kalau lu pengen tunjukin kualitas maksimal lu tunjukin di situ nggak apa-apa silakan. Kayak gitu. Apa nggak terkesan nggak tahu diri tuh openernya itu? Nggak apa-apa. Justru Nggak apa-apa kalau ya? misalkan Mantap, openernya bos, bisa ya. lebih besar dari gua, ada yang salah dari gua nih. Wos, luar biasa. Nggak apa-apa. Gua kira tuh kalau opener itu memang kita briefing lu mainnya setengah aja ya. Nggak usah kekuatannya. keluarin materi maksimal kalian, tapi kalau untuk durasi gua saklek iya. di 5 menit. Kalau Yes. kalian lebih dari itu jangan. Jangan. Kalau lu sendiri berapa durasi? Durasi gua sehabisnya materi lah. Kisaran Kisaran mungkin sejam nyampe. 1 jam. Kurang Mantap. lebih lah. Oke. Tapi kalau misalnya materi gue udah habis di 50 menit, ya udah gue tutup. 10 menit mah kita salam-salaman aja guys. Iya. Gak usah terlalu bener-bener 1 jam. Benar. Ada ritual khusus nggak untuk mendekatkan ke penonton? Misalnya kalau Panji kan dia foto bareng atau dan ini ada sesuatu nggak Ada nanti agar pokoknya lebih deket dengan Adam? ada sesi ngobrolnya juga ada nanti. Ya, ya. Sesi ngobrol sama penontonnya ada. Sesi gue lempar premis yang interaksi sama penonton juga ada yang kayak gitu. Oke. Untuk penonton lagi yang sudah pegang tiketnya Adam, berarti kalau ada yang belum pegang tiket pengen nonton gimana dong? Kalau udah sold out berarti udah habis aja gitu. Iya udah habis, makanya gue nggak bakalan buka tiket on the spot kalau misalnya kursi
kalau misalnya tiket udah bener-bener habis. Oke. Jadi memang penuhnya ya 70 itu ya? 70 itu aja. Gua nggak akan nambahin kursi karena gua rasa 70 menurut gua udah enak untuk apa ya? Untuk show di aula DPRD itu udah oke lah. Udah oke lah ya. Oke. Kalau boleh tahu, ini special show yang berapa sih? Ini yang ketiga hitungannya ya. Yang ketiga. Yang ketiga hitungannya kalau secara spesial, karena waktu yang pertama kali gue bikin tuh gue udah pernah bikin cuman tandem berdua. 30 menit. Oke, berarti berdua tuh special show-nya. Habis itu gue bikin lagi yang sendiri Papa Muda waktu 2023. 2023. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga sekarang. Oke, 2026. Oke. 3, 24, 25, 26, 3 tahun jarak. 3 tahun. Nggak produktif teman-teman sebenarnya. Oh ya? Kenapa alasannya? Idealnya tuh setahun sekali kayak founder kita Panji tuh. Idealnya. Dia tiap tahun sekali spesial. Iya, tapi kan kemampuan orang Beda-beda kan. Benar. Iya. Kalau yang pertama tahun berapa? Pertama yang tahun tandem. 2017 apa 16 lupa. Terima kasih Mbak. 2017 kalau nggak salah. Oke, ini mau lu hitung special show yang pertama atau enggak? Karena kan tandem. Iya. Kalau di perjalanan karir lu nanti lu masukin nggak ke special show lu? Pembahasannya. Enggak, misalnya tetap dimasukin walaupun tandem. Walaupun tandem. Oke, berarti pertama kali Adam Datau menggelar special show itu tahun 2017. Yang kedua 2023. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 tahun. 6 tahun. Lama banget ya. 6 tahun. Dari 2023 ke 2026 3 tahun. 3 tahun. Siapa tahu setelah 2026 akan ada 2027. Iya, benar. 2028. Kalau rencananya gue gitu sih Mas. Rencananya. Oke. Sedikit kilas balik untuk yang special show pertama kan tandem ya. Saat itu penontonnya berapa banyak sih? Waktu itu penontonnya kalau secara tiket yang terjual 100. Oke. Secara tiket yang terjual 100, tapi waktu itu yang datang cuman 40-an lah. Kenapa bisa kejadian itu ya? Menurut kejadian kayak gitu karena waktu itu aku jual tiketnya ke orang-orang yang domisilinya sebenarnya bukan orang Cilegon. Oke. Jadi dulu lagi musim liburan. Nah, terus aku jualan tiket itu. Jadi banyak orang-orang yang kayak beli tapi belum tahu nih tetap bisa nonton apa enggak. Oke. Banyak yang harga berapa? Harganya waktu itu yang tandem 20.000. 20.000. Semua sama, nggak ada kelas-kelas. 20.000 semua sama. Terus 20.000-an. Dulu masih murah tiket stand up 20.000. Ya, terus karena itu kejadiannya musim liburan dan ternyata banyak yang domisili orang-orang tuh bukan orang Cilegon, ada yang orang Tangerang, orang Bogor gitu-gitu. Jadi dia main ke saudaranya di sini gitu. Terus lagi nongkrong di kafe segala macam. Ketika hari H beli. Ketika di hari H dia kan kita dikonfirmasi gitu kan. Mau kita ngasih rules gitu yang dibolehin sama enggak gitu-gitu. Terus orang ada yang beberapa banyak rata-rata pada balasnya, oh maaf kak aku nggak bisa datang, nggak bisa nonton karena aku dari Tangerang gitu-gitu. Tapi kenapa maksud gua kenapa beli gitu? Iya betul, makanya gua tadi nanya kok bisa ya? Iya makanya. Ada 100 tapi yang datang 40 kira-kira apa ya? Kejadiannya kayak gitu dan ditambah di hari itu waktu itu aku bikinnya siang Mas. Spesial show-nya siang. Jadi abis dohor mulai dari jam 11 sampai jam 1 apa setengah 2 itu hujannya nggak berhenti. Iya itu berpengaruh sih. Itu hujannya nggak berhenti. Terus beberapa temen waktu itu di mana Matahari Lama tuh kan ada ininya, ada apa sih namanya? Kayak ballroom gitu ya. Nah dulu di situ masih dipakai. Oke. Yang kedua berapa penontonnya? Yang kedua penontonnya 100 kurang lebih ya. Mantap. 100 yang beli? Yang tiket, yang beli tiket yang 100, yang datang masih di bawah itulah, kayaknya sekitar 80-an. Kenapa? Dugaan yang 20 ini orang kemana? Nggak tahu kenapa ya, maksudnya mungkin kayaknya emang pengen beli untuk ini aja kali, untuk apa ya namanya, mungkin nggak enak udah ditawarin beli aja lah. Ya itu dugaan ya. Sama ada orang yang beli banyak nih, dia beli 10, gue beli 10 dong gitu. Nanti mau gue giveaway. Gitu, yang gitu-gitu. Terus pas di giveaway orang-orang yang dapat giveaway-nya tuh nggak datang. Iya, betul. Ada beberapa teknis kayak gitu kejadian. Iya, berarti lu tampil yang kedua itu di depan 80 orang. Ya, lebih sih itu. Kenapa alasan sekarang jadi 70? Kenapa nggak selalu 100 aja? Kursi, Mas. Terakhir kemarin aku ke DPRD, aku nanya sama orang gedungnya, ini jumlah kursi ada berapa Mas yang
kondisinya oke, layak. Kurang lebih 70-an mas. 70-an ya udah aku kunci kursi penonton aku 70 aja udah. Iya, biar nyaman juga sih. Ya. Oh, itu alasannya berarti space-nya ya? Iya, space-nya. Kenapa di antara sekian banyak tempat di Cilegon, lu memutuskan di DPRD? Pertama strategis teman-teman, Oke. parkirannya luas, Oke. dan yang paling penting nih gratis. Oke. Ada kerjasama khusus nggak sih kalau kayak gitu? Nggak ada sih sebenarnya, cuman karena ketua DPRD kita Kang Kiki Hairul itu orangnya humble banget. Kalau ada anak-anak muda mau bikin sesuatu, Disupport. mau bikin apapun selalu support. Hmm. Keren beliau. Respect Kang Kiki. Kang Kiki, ada rencana hadir? Nanti saya undang, dia udah konfirmasi. Mantap. Mudah-mudahan nggak ada halangan Halangan. untuk kegiatan lain bisa datang. Iya, iya, oke. Menurut lu kalau di Cilegon ya, Yes. kalau lu ingin mendapatkan 100 penonton, ini kan udah mau pelaksanaan nih. Iya, iya. Kira-kira yang ideal untuk 100 penonton, 150 penonton di Cilegon ada nggak sih tempat? Di aula DPRD sebenarnya masuk Nah, ini kenapa 70? kursi. Karena aku nggak mau nambah kursi dari luar mas. Oh, sebenarnya Gitu. masuk. Sebenarnya masuk. Oh, begitu. Karena di aula DPRD kita 2000 berapa ya? 2016 apa 17 itu kita pernah undang Rahmat Ababil, Mas Cemen, Kapasitas? Jawin 250. Oh, berarti yang lu tanya tadi itu jumlah kursi yang Jumlah kursi. dimiliki. Ya, yang di situ ada sekitar segitu ya 70. udah. Oh, gitu aja, begitu. nggak apa-apa. Kalau ternyata dia bilang kami ada nih Mas 200 kursi. Iya, ya udah kita coba di Kita 200 coba 200 kursi. Oh, gua pikir kayak gitu. space-nya muat Enggak, kalau untuk space-nya 70. itu cukup masuk lah kalau Oh. untuk di ratusan penonton. Oke. Cuman emang nanti akan dekat jaraknya. Yes, mantap. Itu tadi salah satu bentuk perhatian Pemkot Cilegon lah ya, Ya. untuk anak-anak muda yang Yes. ingin menggelar event. Dalam hal ini Adam Datau akan menggelar event special show dan sebagai bentuk perhatian Pemkot Cilegon memberikan fasilitas. Yes, benar banget. Keren. Mantap, keren ya. Itu terus pokoknya datang acaranya nanti. Kira-kira yang akan dibahas secara garis besar di special show lu apa? Membahas tentang apa? Garis besarnya Ya. itu perjalanan karir Oke. keluarga dan asrama lagi. Asrama Asmara. dan free sex Asmara. Karir, keluarga, asmara. Perjalanan gua. dari seorang Adam Datau. Yes. Oh. Nanti kurang lebih benang merahnya kayak gitu. Ya, perjalanan karir berarti ketika lu udah masuk kerja. Bisa Startnya di situ. Bisa Oke. kayak misalkan sebelum jadi stand up comedian gua nih apa sih? Ya. Itu nanti bakal gua bahas. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya gua sebelum gua menikah ada cewek-cewek yang udah pernah pacaran sama gua, kayak gimana sih ceritanya? Diundang mantan-mantan lu? Enggak. Oh, diundang. Ya tapi kalau misalnya dia mau nonton silakan, nggak apa-apa gitu. Iya. Nanti Bayar ya? Kejebak. nanti pembahasannya tuh kayak gitu. Jadi sebelum Oke, gua oke. menemukan istri gua, itu ada perjalanan serunya Iya. nih. Kayak Lu gitu. tadi datang sama siapa? Sama istri lagi sarapan nih. Oh. Lagi sarapan di Iya sini gua. iya. Oke, jadi itu terus yang satu lagi apa? Materinya keluarga. Keluarga. Nanti keluarga. Jadi saat gua menjadi kepala keluarga, nah keluh kesah dan perjalanannya itu seperti apa sih? Mantap, Kayak gitu. mantap. Bukan Dengan ini ya, dengan fondasi payung premisnya kayaknya bisa. yang kayaknya bisa. Kayak gitu. Akan menarik. Jadi ini semacam strategi lu juga untuk lebih terbuka ke masyarakat ya. Iya. Khususnya ke penggemar-penggemar lu. Iya. Ini loh, Kenalan, untuk kenalan. Adam Datau ini seperti ini Untuk kenalan. dari sudut pandang keluarga, profesi, keluarga, profesi dan Cinta. cinta. Iya. Iya. Untuk mantan-mantannya Adam kalau mau dateng, lu kan mau menceritakan 3 hal tadi itu ya. Kalau profesi itu kan hak lu 100% lah ya. Keluarga ya. Keluarga juga mungkin ini, tapi kalau yang asmara itu izin sama istri. Maksudnya mungkin akan menyebut Iya, bilang. terus Gua bilang, gua ngobrol, gua ngasih tahu yang ini premis aku yang seputar perjalanan Asmara? sebelum ketemu kamu. Iya. Ini nanti aku bahas nih, ini Nah, gitu. terus Kata dia, responnya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apanya bener-bener nggak apa-apa atau agak mengkerut nggak apa-apa. Nggak Tega. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman kalau istri gua aman. Karena dia juga sebenarnya udah tahu. Maksudnya kita udah ngobrol nih. Dulu aku gini gitu. Soal soal sebelum kita ketemu nih, ini
kita udah nyeritain masing-masing. Udah saling terbuka, saling ngobrol gitu lah. Yes. Pernah ada punya mantan yang kayak gini gitu. Jadi ketika gua angkat dijadiin materi, dia udah nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, mantap. Yang sudah lu lakukan untuk sambil belajar juga sih, komika yang nonton video ini atau orang-orang yang pengen memasarkan produknya atau jasa layanannya di dunia bisnis ya. Lu kan bentar lagi mau bikin special show. Langkah-langkah atau strategi apa yang udah lu lakukan untuk mensukseskan acara lu yang tanggal 9 Mei ini seperti apa sih? Kolaborasi dengan siapa saja? Upaya-upaya apa? Untuk teman-teman yang udah support, gue ngucapin terima kasih dulu ya. Sebut ada siapa aja sponsornya? Ada Swiss Bell Express, ada DJP Cafe, terus ada The Fam, terus ada Tiki, ada Gecko, mantap. Ada Tahu Bakso Kepo, mantap. Terus ada apa lagi ya, gue nggak tahu. Sebut. Coba. Jangan sampai ada yang kelewat. Iya. Takutnya kok brand gue kagak disebut. Nih kita ulang ya. Ulang. Ini gue ngucapin terima kasih banget buat yang udah support nih. Ada Swiss Bell Express Cilegon, ada DJP Cafe, The Fam, Gelas Kosong, Podcast, Tiki, BCO, Komedi Terus Event Organizer, Teater Wong Kite, Banten Story, Instagram Media Banten, Suster Cilegon, sama Tahu Bakso Kepo. Mantap ya. Ini. Terus yang ini kan mau dipasang di sini nih. Iya. Ini ada free minuman. Free minuman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli tiket kayaknya bisa di DJP Cafe. Nanti teman-teman bakal free minuman. Bakal dapat. Ini nanti bakal ditempel di sini. Ya. Nah, free minumannya itu nggak tahu deh nanti baristanya yang. Iya betul. Mereka udah nyiapkan yang pokoknya yang ada alkoholnya. Nanti akan disiapkan. Nah, strateginya tadi strategi apa yang gue lakukan untuk promosinya banyak sebenarnya. Kayak dari beberapa media-media yang di sosial media ini, mereka kan punya insight sendiri kan untuk followers mereka, trafficnya punya sendiri. Nah itu kita kolaborasi konten, poster-posternya kita posting secara kolaborasi sama mereka. Terus stories dari teman-teman komika stand up Indo Cilegon, mereka juga punya pasar sendiri-sendiri kayak gitu. Nah itu mereka bakal nge-stories dan jangkauannya nanti kita nggak tahu ya, maksudnya ada yang mungkin 200 kontak, ada yang 500 kontak kayak gitu. Jadi semua teman-teman komika stand up Indo Cilegon itu rutin nge-stories poster-poster event kita. Dan apalagi ya konten-konten sih dari gue pribadi, gue suka bikin konten. Kayak kemarin nih waktu Denny Caknan ke alun-alun ulang tahun, nah itu kan gue bikin konten video reaction. Nah itu gue sebut juga acaranya kayak gitu-gitu. Dan kunjungan profilnya lumayan, ternyata di 900.000 orang lah. Mantap. Hampir 1 juta akun mantap. Ngunjungin profil gue guys, cuman gara-gara Denny Caknan kemarin konser pagar alun-alun ada yang jebol. Iya. Karena Adam Dato ini juga konten kreator ya? Konten kreator juga. Gue mau nanya, agak sedikit kelewat. Yang pertunjukan pertama yang tandem itu harga tiket berapa? 20.000. Oh ya 20.000. Yang kedua 40.000. 40.000 yang sekarang? Sekarang 65.000. Oke, gue mau nanya dong, untuk menentukan itu ada pemikiran khusus nggak sih? Kenapa nggak 75? Kenapa nggak 100? Kenapa 65? Untuk menentukan itu sebenarnya kita lihat dari ini sih, Mas, dari pasar. Karena sebelum sekarang nih kan kita udah sering bikin show ya. Kita start di 35 pernah, bahkan start di 20 kayak waktu itu 2017 kita pernah, terus start di 50 pernah. Dan ternyata antusias penonton tuh yang kalau emang mau nonton mah nonton aja gitu. Mereka tuh kayak nggak, gua rasa orang Cilegon tuh pada banyak duit. Iya benar pada banyak duit ya. Jadi kalau misalkan kita lempar tiketnya harganya berapapun ya, kalau dia mau nonton mah nonton aja. Kayak gitu. Kalau misalnya kita harga tiket 35, pernah kita ada gestarnya itu penjualannya tetap berat. Karena emang dia nggak mau nonton ya nggak mau nonton. Iya ya. Kayak gitu sebenarnya. Betul. Makanya gue kalau untuk menentukan tuh sebenarnya nggak ada ya, cuman dari teman-teman stand up Indo Cilegon mengevaluasi event yang udah kita jual di 50, penonton setianya udah ada kok, maksudnya yang selalu nonton show kita.
yang selalu beli itu udah ada. Jadi kalau misalnya kita upgrade, kemungkinan dia masih akan mau nonton dan itu bisa meningkatkan ini kita value. Iya betul. Karena kita dengan harga tiket segitu, penonton harus kita puaskan dari mulai dia datang ke venue, betul, mulai dia masuk ke ballroomnya gitu-gitu, mulai dia duduk segala macam, mulai sound, ya kayak gitu. Nah kita melatih itu juga Mas. Betul. Sebenarnya kalau kita jual harga tiket segitu, ayo kita coba buat sajiannya lebih berkesan. Iya betul. Kayak gitu pokoknya. Jadi sepadan dengan harga tiketnya ya. Oke, kalau untuk katakanlah kalau kita sedikit menghayal untuk 100.000 kayaknya belum saatnya ya? Kayaknya belum sih. Belum saatnya. 100 kayaknya terlalu. Siapa tahu nanti tahun depan ya. Insya Allah mungkin. Ya kan lu juga harga tiket harus bergerak naik dong. Harus bergerak karena kan sekarang harga bahan-bahan sekarang naik semua ya. Betul. Salah siapa sih itu? Salah siapa itu yang bikin mereka? Loh. Makanya jadi tiket pertunjukan apapun lah, konser, stand up segala macam itu harus ada kenaikan juga kalau menurut saya ya, karena ya minimal buat bentuk apresiasi kalian lah ke pelaku seninya. Yes. Oke. Jadi stand up Indo Cilegon support ya? Support. Oke. Lu tadi kan keliling-keliling dan melakukan banyak hal di strategi. Lu punya tim apa kerja sendiri sih? Ada timnya. Ada timnya. Jadi kalau emang ya kita kan ada grupnya tuh, di kayaknya bisa ini ada grupnya. Kalau misalnya emang teman-teman ada yang bisa silakan, kalau emang belum bisa nanti next promosi berikutnya nanti ikut terlibat kayak gitu-gitu. Oh, dalam keterlibatan. Oke, sip. Tadi malam itu Adam juga datang ke sebuah event yang melaksanakan stand up Indo Serang. Nah, gue mau nanya nih sebagai orang awam. Iya. Hubungan stand up Indo Cilegon dengan stand up Indo Serang itu seperti apa sih hubungannya? Hubungannya kalau dari setiap regional tuh kita saling ini ya, sebenarnya saling kenal. Saling kenal. Maksudnya kayak di Banten ada Cilegon, Serang, Rangkas, Pandeglang, kayak gitu-gitu. Nah, ada 4 regional. Banten Selatan khususnya ya, ada 4 regional. Nah, kita nih saling main biasanya. Artinya gitu. Saling support aja gitu. Saling support. Gak ada gesekan-gesekan aneh-aneh gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Gua kira ada batasan-batasan. Berarti ini ngebaur aja ya? Berbaur aja. Oh begitu. Kira-kira ada nggak penonton lu nanti tanggal 9 Mei yang orang Serang? Orang stand up Indo Serang? Ada, yang dari Rangkas ada, yang dari Pandeglang ada. Iya, karena tadi malam Adam dari stand up Indo Cilegon juga datang ke stand up Indo Serang untuk nonton. Jadi kita saling support, masing-masing komunitas saling support, kalau ada acara mereka datang kayak gitu-gitu. Dan kita biasanya kalau komunitas tuh suka, maksudnya ada harga komunitasnya. Ya sebagai bentuk bentuk ajakan lah, untuk ajakan sesama komunitas datang nih, ada harga komunitasnya, silakan nanti di list gitu-gitu lah pokoknya. Pernah bikin event barengan nggak sih? Kan tadi lu bilang di Banten ada 4 ya? Iya, pernah. Waktu itu kita pernah bikin event barengan 2 kali. 2 kali. Banten 100 hari sama Banten. Sama Banten seperempat abad. Iya betul. Itu keempat komunitas itu bergabung bikin event itu. Itu masing-masing regional ngirim line up. Oh. Gitu. Ya semoga aja nanti semakin kompak lah ya. Yes. Untuk kemajuan seni stand up di Provinsi Banten. Kalau Tangerang jarang sih kita sama interaksi sama Tangerang Kaptang dan Tangerang Kota, Tangerang Selatan ya. Mungkin karena mereka lebih dekatnya ke sana, ke Jakarta. Nanggung kan, daripada ke daerah, mending ke sana lebih dekat juga sama. Iya, betul. Dan kitanya kejauhan juga ngejangkaunya. Iya, betul. Kayak gitu sih. Tapi tadi udah ada 4 stand up komunitas kan? Yang Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkas, dan Rangkas. Oke. Untuk di stand up Indo Cilegon siapa ketuanya? Lu ya? Bukan. Ketuanya Reja. Sekarang Reja. Tapi lu pernah di dalam struktur? Pernah. Gua ketua pertama 2014. 2014 itu terbentuknya? 2014 terbentuknya, dan gue ditunjuk sebagai ketua pertamanya. Habis itu lanjut lagi terus regenerasi lah. Oh, pergantian berapa tahun? 2 tahun. Periodenya 2 tahun, ganti lagi. Iya. Tapi bisa terpilih lagi? Bisa. Memungkinkan ya? Memungkinkan. Oke, sip. Kalau di dunia musik,
atau di band atau di penyanyi gitu kan dia mengidolakan siapa gitu kan. Iya. Mungkin bisa mewarnai atau berpengaruh ke karyanya. Influence ya. Ya, nah Mungkin. kalau di stand up komedi tebakan gua sama. Hmm. Lu Adam Datau ini mengidolakan kalau gua boleh tanya Kalau tiga. kalau ditebak. Kalau ditebak. Iya, Mantap. dari materi gua siapa Oke, kira-kira? kalau gua ya sekilas gua kan belum pernah ngeliat langsung secara utuh ya, tapi Iya. gua ngeliat lu di Video, YouTube, di video ya. tebakan gua sih ya. Ntar lu sebut 3, gua nyebut 3 ya. Oke. Adam Datau itu menurut gua terpengaruh materi dan gaya penyampaiannya itu Ridwan Remin. Ridwan siapa? Ridwan Remin. Ya, 1. Ya. Terus udah nggak apa-apa. Gue sebut Panji dah. Panji. Panji. 2. Satu lagi ini sih. Siapa? Gaya lu itu ini deh, Zawin deh. Jawin. 3 deh. Dan kalau gue 3-3-nya bener, gue akan mendapat voucher menginap di Swiss Berlin. Ke situ larinya. Iya. Coba 3. Kalau gua sebenarnya yang menginfluence gua dari stand up tuh Dani Beler. Dani Beler, keren Dani sih. Beler itu gua suka Stop dulu. Dari apanya? Dani Beler. dari sudut pandang ininya, sudut pandang premisnya. Mantap. Terus? Dani Beler. Terus apa lagi maksudnya? Selain sudut pandang itu, sudut apa pandang lagi? premisnya gue suka, terus ininya dia, deliverynya gue suka, sama apa ya? Nggak apa-apa kalau cuma 2. Enggak, gue suka sama ininya dia tuh, ini cara menggiring opininya. Oke. Iya, Dani Beler the best sih. Next. 2 lagi. Kedua yang gue suka Udah tuh- salah 1 gua. Kedua yang gue suka Ernest Prakasa. Oh iya, Ernest ya. Ernest. Nah, Kenapa? karena waktu awal-awal gue nonton tuh, gue suka sama delivery dia. Oke. Delivery Ko Ernest enak banget. Dan dulu waktu materinya ngebahas soal gue Cina Ya. gitu-gitu. Nah itu gue ngerasa ada hal yang menurut gue unik. Jadi dari kita pribadi ngelempar persona ke halayak umum gitu tuh, dengan dengan membawakan materi-materi minoritas. Nah itu gue suka tuh. Oke. Ternyata kita bisa nih, maksudnya kalau punya opini atau sudut pandang tertentu yang dimana itu sebenarnya minoritas ya kan. Yep. Ya ininya premisnya terus dilempar ketika ke penonton yang umum, dan itu mereka menertawakan hal itu, ternyata keren juga gitu tuh. Yes. Cara-cara ininya, cara penulisannya. Iya. Kayak gitu. Satu lagi. Rian Adriandi. Gila, salah semua gue tiga-tiganya. Rian keren Rian sih. Adriandi. Gue Iya. suka. Kenapa gue suka Rian Adriandi? Karena dia kan satu musim sama Ernest kan. Dulu awal-awal gue nonton stand up comedy satu musim sama Ernest. Rian Adriandi tuh tipikal komik yang jurusnya lengkap. Kalau gue bilang ya, jurusnya lengkap karena dia impersonate bisa, act out bisa, terus juga observasi oke, terus deliverynya enak, bagus. Makanya gue bilangnya Rian Adriandi ini komika yang jurusnya lengkap. Iya. Itu salah satu yang menginfluence gue. Iya. Tiga komik. 3 orang. Banyak sebenarnya yang lain juga. Iya, oke. ini 3 besar aja. 3 besar aja. Iya. Top 3. Top 3. Iya. Yang- Gua tadi sempat menyebut Raditya Dika. Raditya Dika. Gua sempat enggak ya. sih. Oke. Dan itu nggak apa-apa kan, setiap orang beda-beda. Nggak apa-apa. Gitu. Bukan berarti Raditya Dika nggak lucu, bukan. Bukan. Gua mungkin Nggak apa-apa. nggak ke influence aja. Gua sangat terinfluence itu sama Panji Pragiwaksono. Panji pagi. Sangat, karena bahkan ketika dia nggak lagi stand up pun dia pemaparan materi public speaking lah atau Iya. dia gue suka banget. Gue bikin podcast ini kan gara-gara dia aja, karena dia nggak pakai handphone, Iya, terus ya bener. udahlah, Udah, jadi dia rekam aja ya kan? berpengaruh. Terus gue kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ya nonton dia live waktu di Cilegon kan.
Itu Panji juga iya suka gue, premis dia menarik, selalu menarik. Iya. Nah, 3 orang tadi tuh berpengaruh ya untuk cara penulisan lu, Berpengaruh. cara penampilan dan gaya lu. Iya. Berpengaruh. Gue selalu ngamatin. Kalau sekarang kan Rian sama Ko Ernest sudah nggak ini ya, maksudnya udah jarang untuk stand up. Iya, Jadi kita agak sulit juga nyari video-videonya. Yang sekarang lagi sering gua perhatiin tuh Denny Beler. Keren sih. Keren. Pengalaman lu nonton secara langsung stand up special show udah siapa saja? Siapa aja ya stand up show? Kalau untuk spesial tuh lupa lagi gue pernah nonton spesial siapa ya, karena kan terkadang banyak ilmu yang kita dapat kan, apalagi kan lu performer juga kan, tidak hanya tentang materi tapi bagaimana mengatur inilah lebih ininya ke digital downloadnya kalau spesial. Kalau secara langsung karena gue agak terbatas sama waktu dan jarak nih. Karena beliau sibuk sekali kan. Gila, liburnya cuma minggu, tanggal merahnya kagak libur. Kerja di mana sih? Gua ada project di situ, luar biasa, Bojonegara. Iya, adalah. Kalau nggak salah gue juga pernah ngeliat lu stand up ini ya, company ya, corporate ya? Ada ya, pernah. Keren. Sip ya. Kalau mau kenal lebih dekat dengan Adam Datau, follow Instagramnya, nanti akan gua tulis di sini. Follow teman-teman kita temenan di sosial media, nanti gua follow balik. Ya, follow di sini. Terus kalau untuk WhatsApp boleh disebar nggak sih? Seorang Adam Datau itu nggak apa-apa, boleh. Nyaman nggak sih kalau WhatsApp pribadinya di-share? Nggak apa-apa, silakan. Serius? Nanti akan saya tulis di sini. WhatsApp-nya nih, silakan teman-teman kalau misalnya mau ngasih job. Iya, betul. Iya kan? Iya. Mau ngasih job, mau ngajak kerjasama. Betul. Dan lain-lain. Yes. Silakan. Selagi beliau tidak sibuk ya. Iya, asal jadwalnya cocok. Jadwalnya cocok. Podcast ini aja sampai 3 kali tertunda karena beliau fokus sama Suci 12 ya. Sekarang Suci 12 ya? Sekarang Suci 12. Ih, mantap. Harapan, pesan buat calon penonton lu nanti tanggal 9 Mei, dan untuk anak-anak komunitas mungkin kayaknya gue merasa lu berhak juga deh menyampaikan sesuatu untuk junior lu di komunitas. Juga mungkin lu ada pesan untuk Pemkot, khususnya Pemkot Cilegon, bagaimana biar bisa support talenta-talenta muda. Anda kan calon ini juga. Harapan gue nih buat teman-teman komunitas atau komika-komika ya. Harapan gue kalian tetap terus produktif untuk nulis materi ya, karena kita tuh setiap seminggu sekali itu latihan. Nah, amat disayangkan kalau gue nonton komik-komik yang udah latihannya seminggu sekali, yang dilatih itu lagi. Itu jadi gue berharap temen-temen bisa produktif untuk menulis materi baru untuk diuji coba di open mic. Terus juga coba ciptakan panggung-panggung sendiri teman-teman, kayak yang gue lakukan. Kalau misalnya kita nggak dapat panggung di luar, kita ciptakan panggung kita sendiri. Dan jangan mudah menyerah. Itu. Ya. Itu kalau untuk teman-teman komunitas. Untuk penonton lu? Untuk penonton gue, untuk penikmat karya lu? Pesan-pesannya terus support dan dukung karya-karya gue, teman-teman. Caranya gampang, kalian cukup tonton konten-konten gue di sosial media, terus juga komen-komen silakan gitu. Terus juga ya beli tiket-tiket yang selalu gue buat, show apapun itu yang teman-teman stand up Indo Cilegon bikin. Teman-teman silakan support dan beli juga, dukung kayak gitu, karena gue juga selalu terlibat di dalamnya, teman-teman. Kayak gitu. Mantap. Terakhir dong untuk Pemkot Cilegon. Untuk Pemkot Cilegon ya, untuk Pemkot Cilegon mudah-mudahan anak-anak Cilegon, khususnya anak-anak kreatif ya, punya ini sendiri, punya apa ya namanya, apa sih target, istilahnya, impian, punya ini sendiri, punya apa namanya ya, standar, bukan, punya ruang lingkup. Punya ruang lingkup sendiri. Artinya gini, maksudnya biar semua anak-anak kreatif, anak-anak yang suka bikin event, bikin kegiatan apapun lah, itu kan sebenarnya menghidupkan kota Cilegon juga dari segi seni. Nah, gue harapannya mereka ini termasuk teman-teman komika diberi panggung
untuk dikenalkan ke masyarakat Kota Cilegon kayak gitu-gitu. Terus juga punya ruang lingkup yang 100% didukung sama Pemkot kayak gitu. Misalnya teman-teman stand up, kalau misalkan kalian show tuh kebutuhannya apa sih? Oh kursi misalnya gitu-gitu. Nah terus misalnya venue yang tertutup misalnya gitu-gitu. Pokoknya itu lebih diperhatikan teman-teman, karena di Cilegon cukup kesulitan sebenarnya kalau kita mau cari venue. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita pakai, banyak. Ada Ballroom Royal, Iya, betul. ada Aula Untirta. Iya, betul. Yang luas-luas banyak ya teman-teman. Cuman ya itu balik lagi kayak tadi. Andaikan kalau dari Pemkot memberikan dukungan, itu terkendala teknis misalnya kayak budgetnya kita nggak mampu segala macam, itu kemungkinan bisa diatasi. Iya. Gitu. Oke. Sayang banget kalau teman-teman komika ngundang gestar tapi penontonnya cuma 100 misalnya. Gitu, sayang banget. Jadi, itu sih harapannya nanti insya Allah teman-teman pejabat-pejabat di Kota Cilegon, khususnya Pemkot Kota Cilegon selalu bisa mensupport lah. Dan di setiap acara stand up udah cukup sering teman-teman dari Pemkot Cilegon ngasih dukungan keren. Mantap untuk Pemkot Cilegon. Terima kasih. Pesan untuk Pak Prabowo ada? Pak Prabowo pesannya apa ya? Nggak ada sih, karena yang di belakangnya juga kan nggak ngomong apa-apa, cuman gitu doang. Jadi nggak ada pesan. Cuman waduh gitu. Nggak ada pesan. Oke. Lanjutkan Pak. Lanjut. Bapak dengar barusan pesan dari Adam Dato? Iya, lanjutkan aja Pak, silakan. Apanya? Bagian mana yang kau minta untuk dilanjutkan tuh bagian mana? Bagian pidatonya lanjutkan aja. Ya minimal kan kalau nggak ada yang dengerin, tapi ada yang rekam kan. Ini bercanda ya Pak? Bercanda Pak ya? Karena video ini 99% pasti ditonton oleh Pak Prabowo. Bercanda ya Pak? Kita lucu-lucuan aja. Adam Dato sukses untuk acaranya. Yes, terima kasih Mas Gata. Tanggal 9 Mei 2026 yang udah pegang tiketnya wajib 100% datang nonton. Sukses juga untuk Mas Gata nanti datang nih. Mantap. Nanti invitation tiket Mantap. dari saya akan menjadi kejutan. Wih, saya adalah opener 3. Tiba-tiba opener. Terus sukses untuk 3 tadi yang mau diceritakan, keluarga, karir juga sukses, asmara, percintaan, semuanya sukses ya. Sip. Terima kasih Adam Dato untuk waktunya. Ya.